Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Azlinda dengan NIM 2025620003, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pendidikan dan kooperatif pendidikan yang mencangkup 4 hal utama, yaitu 1. Tinjauan umum sistem pendidikan di beberapa negara. 2. Teori pendidikan kooperatif. 3. Kekuatan dan tantangan dalam berbagai tantangan pendidikan. 4. Dampak budaya terhadap pendidikan. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, mari kita lihat tinjauan umum sistem pendidikan di beberapa negara besar, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Finlandia. Pertama, Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat bersifat desentralisasi. Artinya, setiap negara bagian punya kebijakan sendiri. Sekolah dasar hingga menengah berlangsung selama 12 tahun, atau dikenal dengan sistem K12. Ciri khasnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, menumbuhkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Kedua, Inggris. Sistem pendidikan di Inggris terbagi menjadi 4 tahap, yaitu primary, secondary, higher education, dan higher education. Penilaian biasanya dilakukan melalui ujian nasional seperti GCSE dan A-level. Fokus utama pendidikan di Inggris adalah kualitas kurikulum, kedisiplinan, serta kemampuan akademik dan karakter siswa. 3. Jepang. Pendidikan di Jepang dikenal dengan nilai disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab sosial. Sekolah dasar sampai menengah atas wajib bagi semua warga negara. Pembelajaran sangat terstruktur dan siswa didorong untuk bekerja sama dalam kelompok. Selain akademik, pendidikan moral juga menjadi bagian penting dari pendidikan di Jepang. Terakhir, nomor 4, Finlandia. Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tidak ada ujian standar hingga usia 16 tahun, dan guru di sana sangat dihormati. Dengan kualifikasi dengan gelar master, pendekatannya menekankan keseimbangan akademik, sosial, dan emosional serta memberikan kebebasan bagi siswa. Selanjutnya kita mulai bagian teori pendidikan kooperatif. Teori pendidikan kooperatif berfokus pada analisis sistematis terhadap berbagai sistem pendidikan untuk memahami hubungan antara pendidikan dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Bray dan Thomas 1995 mengembangkan Google Framework untuk membandingkan pendidikan dengan 3 dimensi: tingkat geografis, lokal, internasional, aspek pendidikan, kurikulum, governance, finansial, dan kelompok non-geografis atau gender etnisitas. Pendidikan kooperatif juga dipengaruhi oleh perspektif positivis, interspektifis, dan critical theory. Kolashi 2000. Tujuan akhirnya adalah memfasilitasi transfer praktik terbaik antara negara dengan mempertimbangkan konteks lokal. Berikut adalah kekuatan dan tantangan dari beberapa sistem pendidikan. Pertama, Amerika Serikat. Kekuatan: sistem yang inovatif yang mendorong kreativitas. Tantangannya, kesenjangan kualitas antara wilayah masih tinggi. Kedua, Inggris. Kekuatan: kurikulum terstruktur dan standar akademik tinggi. Tantangannya, ketekanan akademik yang cukup berat bagi siswa. 3. Jepang. Kekuatan disiplin tinggi, semangat belajar kuat,
dan moral yang baik. Tantangannya, siswa mengalami stres karena tekanan belajar yang besar. Finlandia, kekuatannya, sistem inklusif, suasana belajar yang nyaman, dan tidak kompetitif. Tantangannya sulit diterapkan di negara lain karena perbedaan budaya. Setiap sistem pendidikan dipengaruhi oleh budaya dan nilai sosial masyarakatnya. Di Jepang, budaya, kerja keras, dan kebersamaan membentuk sistem pendidikan yang disiplin. Di Amerika Serikat, budaya individualisme melahirkan sistem yang fleksibel dan mendorong kebebasan berpikir. Di Finlandia, budaya kesetaraan membuat sistem pendidikan yang adil dan tidak terlalu kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari budaya karena budaya membentuk cara pandang dan perilaku belajar masyarakat. Jadi, sebagai kesimpulan dari materi tadi adalah setiap negara memiliki sistem pendidikan yang unik dengan kelebihan dan tantangan masing-masing. Mulai pendidikan kooperatif, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari negara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Cukup sekian video penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.